Hai guys, perkenalkan nama saya Alimron dari Prodi Manajemen NPM 2561201022. Di sini saya membawakan matkul komputer dan dosen Pak Aulia. Di sini saya akan menjelaskan sistem operasi. Guys, di sini saya akan menjelaskan materi jaringan komputer. Jaringan komputer adalah kumpulan dua atau lebih komputer atau perangkat lain yang saling terhubung untuk berbagi data informasi sumber daya seperti printer dan penyimpanan, serta berkomunikasi melalui media kabel maupun nirkabel atau wireless. Tujuan jaringan komputer adalah satu, mempermudah pertukaran data dan informasi. Yang kedua, berbagi sumber daya seperti printer, file, dan koneksi internet. Yang ketiga, mempermudah komunikasi antar pengguna. Yang keempat, meningkatkan efisiensi kerja dan kolaborasi. Adapun jenis jaringan komputer adalah satu, LAN atau Local Area Network. Yang kedua, MAN, Metropolitan Area Network. Yang ketiga, WAN, Wide Area Network. Adapun komponen jaringan komputer, yang pertama komputer atau klien, yang kedua server, yang ketiga router, yang keempat switch, yang kelima media transmisi, dan yang keenam jaringan kartu jaringan. Adapun manfaat jaringan komputer yang pertama, berbagi file dan data dengan mudah. Yang kedua, berbagi perangkat seperti printer dan scanner. Yang ketiga, memudahkan akses internet bersama. Yang keempat, mendukung komunikasi melalui email, video conference, dan chat. Yang kelima, meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja. Kekurangan jaringan komputer, yang pertama, rentan terhadap serangan siber, keamanan kurang baik. Yang kedua, membutuhkan biaya instalasi dan perawatan. Yang ketiga, gangguan pada jaringan dapat menghambat aktivitas ke pengguna. Contoh penerapan jaringan. Yang pertama, jaringan komputer di sekolah untuk berbagi akses internet. Yang kedua, jaringan kantor yang menghubungkan seluruh komputer karyawan. Yang ketiga, jaringan ATM di bank. Adapun kesimpulan yang kita dapat dari jaringan komputer adalah sistem yang menghubungkan dua atau lebih perangkat dapat saling bertukar data, berbagai sumber daya, dan komunikasi. Jaringan komputer berperan penting dan mendukung aktivitas sehari-hari di bidang pendidikan, bisnis, pemerintahan, maupun kehidupan pribadi karena membuat komunikasi dan akses informasi menjadi lebih cepat dan efisien. Hubungan algoritma dan pemrograman. Algoritma adalah rancangan atau solusi. Program adalah implementasi algoritma dalam bahasa pemrograman. Contoh, algoritma menghitung luas persegi panjang. 1. Masukkan nilai panjang. 2. Nilai lebar. 3. Hitung luas sama dengan panjang kali lebar. Dan keempat, tampilkan hasil. Implementasinya dapat dibuat dengan Python, C++, Java, atau bahasa pemrograman lainnya. Dan di sini saya akan melanjutkan apa itu website. Website adalah kumpulan halaman yang saling terhubung dan dapat diakses melalui internet menggunakan browser seperti Google Chrome atau Safari. Setiap website memiliki halaman unik yang disebut domain, misalnya .com. Fungsi website adalah 1. Menyampaikan informasi kepada pengguna. 2. Menjadi media promosi produk atau jasa. 3. Mempermudah komunikasi antara pemilik website dan pengunjung. 4. Mendukung kegiatan bisnis seperti jual beli secara online. 5. Menjadi sarana pendidikan, hiburan, dan berbagai informasi. Di sini saya akan melanjutkan jenis-jenis website. Pertama, website statis. Website statis isi halaman jarang berubah dan diperbarui secara manual. 2. Website dinamis. Konteksnya dapat diperbarui dengan mudah dan bersifat interaktif. Misalnya portal berita atau media sosial. Yang ketiga, website e-commerce. Digunakan untuk kegiatan jual beli online. Keempat, website pendidikan. Menyediakan materi pembelajaran informasi akademik. Yang kelima, ada materi pemerintah, berisi layanan dan informasi resmi dari instansi pemerintah. Dan 6, website pribadi, digunakan untuk berbagi pengalaman karya atau informasi pribadi. Komponen di sini saya akan menjelaskan komponen website. Domain, alamat website yang mudah diingat. Yang kedua, hosting, tempat menyimpan semua file dan data website. Yang ketiga, halaman web.
atau webpack, bagian-bagian yang membentuk isi website. Yang keempat ada browser, aplikasi untuk membuka website. Yang kelima ada server, komputer yang menyimpan dan mengirim data website kepada pengguna. Manfaat website: satu, dapat diakses kapan saja dan dari mana saja selama terhubung ke internet. Yang kedua, menjaga pengguna dalam skala luas. Yang ketiga, menjadi media promosi yang efektif dan hemat biaya. Yang keempat, mempermudah penyebaran informasi secara tepat. Yang kelima, meningkatkan kredibilitas individu, organisasi, maupun perusahaan. Adapun kesimpulan, website merupakan media berbasis internet yang berisi kumpulan halaman informasi yang dapat diakses melalui browser. Website memiliki berbagai fungsi seperti menyampaikan informasi, menunggu bisnis, pendidikan, komunikasi, dan promosi, sehingga menjadi salah satu sarana penting dalam kehidupan digital saat ini. Dan di sini saya akan melanjutkan materi keamanan komputer. Keamanan komputer adalah upaya melindungi komputer, jaringan, data, dan sistem dari ancaman seperti akses tanpa izin, pencurian data, virus, malware, dan serangan siber. Tujuannya adalah menjaga agar tetap rahasia, utuh, dan tidak tersedia saat dibutuhkan. Tujuan keamanan komputer: 1. Kerahasiaan, melindungi data agar hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang. 2. Integritas, menjaga agar data tidak diubah atau dirusak tanpa izin. Ketiga, ketersediaan, memastikan sistem dan data dapat diakses saat diperlukan. Di sini saya akan menjelaskan ancaman keamanan komputer. Virus, program berbahaya yang dapat merusak file dan sistem. Malware, perangkat lunak berbahaya seperti Trojan, spyware, dan ransomware. Phishing, upaya mencuri data melalui email, pesan, atau situs website palsu. Hacker, orang yang mencoba mengakses sistem tanpa izin. Pencurian data, pengambilan informasi penting secara ilegal. Dan di sini saya akan menjelaskan cara meningkatkan keamanan komputer. 1. Menggunakan antivirus dan selalu memperbaruinya. 2. Memasang pembaruan atau update sistem operasi dan aplikasi. 3. Menggunakan kata sandi yang kuat dan unik. 4. Mengaktifkan autentifikasi 2 faktor atau 2FA. 5. Membuka tautan atau lampiran dari sumber yang tidak dikenal. Tidak membuka. Yang keenam, melakukan pencadangan atau backup data secara berkala. Yang ketujuh, menggunakan firewall untuk melindungi jaringan. Dan di sini saya akan menjelaskan manfaat keamanan komputer. Manfaatnya adalah 1. Melindungi data pribadi perusahaan. Yang kedua, mencegah kehilangan atau kerusakan data. Yang ketiga, mengurangi risiko serangan siber. Yang keempat, menjaga kelancaran operasional sistem. Yang kelima, meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap sistem. Adapun kesimpulan yang kita dapat dalam keamanan komputer adalah proses melindungi perangkat sistem dan data dari berbagai ancaman digital. Dengan menerapkan langkah-langkah keamanan yang baik, pengguna dapat menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data, serta mengurangi risiko serangan siber. Dan di sini saya akan melanjutkan materi cloud computing atau komputasi awan. Adalah teknologi yang memungkinkan pengguna mengakses dan menggunakan layanan komputasi seperti penyimpanan data, server, aplikasi, dan database melalui internet tanpa harus memiliki atau mengelola perangkat keras sendiri. Pengertian sederhana, di sini saya akan menjelaskan pengertiannya. Cloud computing memungkinkan data dan aplikasi disimpan. Di sini saya akan menjelaskan apa pengertian cloud computing. Cloud computing memungkinkan data dan aplikasi disimpan di server penyedia layanan atau cloud, sehingga dapat diakses kapan saja dan dari mana saja selama terhubung ke internet. Ini saya akan melanjutkan apa itu karakteristik cloud computing. Yang pertama, on-demand self-service. Pengguna dapat menggunakan layanan sesuai kebutuhan tanpa bantuan penyedia layanan. Yang kedua, broad network access. Dapat diakses melalui internet menggunakan berbagai perangkat. Yang ketiga, resource pooling. Sumber daya digunakan bersama oleh banyak pengguna. Yang keempat, rapid elasticity.
atau kapasitas dapat ditambah atau dikurangi dengan cepat sesuai kebutuhan. Yang kelima, make sure self-service. Pengguna hanya membayar layanan yang digunakan atau pay as you use. Dan di sini saya akan menjelaskan kelebihan cloud computing. Yang pertama, dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Yang kedua, menghemat biaya pembelian dan perawatan perangkat keras. Yang ketiga, kapasitas penyimpanan mudah ditingkatkan sesuai kebutuhan. Yang keempat, memudahkan kolaborasi dan berbagi data. Yang kelima, data dapat dicarangkan atau backup sehingga lebih aman dari kehilangan akibat kerusakan perangkat. Adapun kekurangan cloud computing, yang pertama bergantung pada koneksi internet. Yang kedua, ada risiko kebocoran data jika keamanan tidak dikelola dengan baik. Yang ketiga, layanan dapat terganggu jika penyediaan cloud mengalami gangguan. Yang keempat, biaya dapat meningkatkan jika penggunaan layanan sangat besar. Dan contoh cloud computing. Yang pertama, Google Drive, penyimpanan file secara online. Yang kedua, Microsoft OneDrive, penyimpanan dan sinkronisasi data. Yang ketiga, Dropbox, berbagi dan menyimpan file di cloud. Yang keempat, Google Docs, membuat dan mengedit dokumen secara online. Yang kelima, iCloud, menyimpan data dan mencanangkan perangkat Apple. Adapun kesimpulan yang kita dapat dalam cloud computing adalah Cloud computing adalah teknologi yang menyediakan layanan komputasi melalui internet sehingga pengguna dapat menyimpan data, menjalankan aplikasi, dan mengakses berbagai layanan tanpa harus memiliki infrastruktur sendiri. Teknologi ini memberikan kemudahan, fleksibel, efisiensi biaya, dan mendukung kolaborasi sehingga banyak digunakan oleh individu maupun perusahaan. Dan di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya yang berjudul Big Data. Big Data adalah kumpulan data yang berukuran sangat besar, terus bertambah dan memiliki struktur yang beragam sehingga tidak dapat diolah secara efektif menggunakan metode ataupun perangkat lunak tradisional. Big Data dimanfaatkan untuk menemukan pola, tren, dan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan. Adapun volume atau jumlah data sangat besar mulai dari terabyte hingga petabyte. Dua, velocity, data dihasilkan dan diproses dengan sangat cepat atau bahkan secara real time. Yang ketiga, variety atau data berasal dari berbagai sumber dan memiliki berbagai bentuk seperti teks, gambar, video, audio, hingga data sensor. Keempat, veracity. Data harus memiliki kualitas dan keakuratan yang baik agar hasil analisis dapat dipercaya. Yang lima, value. Data harus memberikan manfaat atau nilai bagi pengguna maupun organisasi. Adapun sumber big data dari media sosial atau Instagram, Facebook, TikTok, X, dan lain-lain. Yang kedua, transaksi bisnis dan e-commerce. Yang ketiga, sensor dan perangkat Internet of Things atau IoT. Yang keempat, mesin pencari dan aktivitas internet. Yang kelima, data kesehatan, pendidikan, dan pemerintah. Adapun manfaat big data, yang pertama membantu perusahaan mengambil keputusan yang lebih tepat. Yang kedua, memahami perilaku dan kebutuhan pelanggan. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi operasional. Yang keempat, mendeteksi penipuan atau aktivitas mencurigakan. Yang kelima, mendukung penelitian dan inovasi di berbagai bidang. Adapun tantangan big data, yang pertama membutuhkan kapasitas penyimpanan yang besar. Yang kedua, memerlukan teknologi dan tenaga ahli untuk mengolah data. Yang ketiga, menjaga keamanan dan privasi data. Yang keempat, memastikan kualitas data agar hasil analisis akurat. Contoh big data, e-commerce, memberikan rekomendasi produk berdasarkan riwayat belanja pelanggan. Yang kedua, perbankan, mendeteksi transaksi yang berpotensi sebagai penipuan. Yang ketiga, kesehatan, menganalisis data pasien untuk membantu diagnosis penyakit. Yang keempat, transportasi, mengoptimalkan rute perjalanan berdasarkan kondisi lalu lintas. Yang kelima, media sosial, menampilkan konten yang sesuai dengan minat pengguna. Adapun kesimpulan yang kita dapat dari big data adalah kumpulan data dalam jumlah sangat besar
yang dihasilkan dari berbagai sumber dan diolah menggunakan teknologi khusus dan menghasilkan informasi yang bermanfaat. Dengan analisis yang tepat, Big Data dapat membantu organisasi meningkatkan efisiensi, memahami pengguna, serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih akurat. Dan di sini saya akan melanjutkan materi AI atau kecerdasan buatan. Adalah teknologi yang memungkinkan komputer atau mesin meniru kemampuan berpikir manusia seperti belajar, memahami informasi, mengenali pola, dan mengambil keputusan dan menyelesaikan masalah secara otomatis. Tujuan AI adalah AI dikembangkan untuk membantu manusia menyelesaikan pekerjaan lebih cepat, akurat, efisien, serta mampu menangani tugas yang berulang atau membutuhkan analisis data dalam jumlah besar. Di sini saya akan menjelaskan cara kerja AI. AI bekerja dengan mengumpulkan data, mempelajari pola dari data tersebut, menggunakan algoritma, kemudian menghasilkan prediksi, rekomendasi, atau keputusan berdasarkan hasil pembelajaran. Ini saya akan melanjutkan jenis-jenis AI. Yang pertama AI narrow AI atau AI lemah. AI yang dirancang untuk tugas tertentu seperti asisten virtual atau sistem rekomendasi. Yang kedua, general AI atau AI umum. AI yang secara teori mampu melakukan berbagai tugas layaknya manusia, namun hingga saat ini masih dalam tahap penelitian. Yang ketiga, super AI. Konsep AI yang diperkirakan memiliki kecerdasan melebihi manusia, tetapi belum ada saat ini. Adapun manfaat AI, yang pertama, mengotomatiskan pekerjaan yang berulang. Yang kedua, membantu menganalisis data dengan cepat dan akurat. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Yang keempat, membantu pengambilan keputusan berdasarkan data. Yang kelima, memberikan layanan yang lebih personal kepada pengguna. Adapun contoh penerapan AI adalah satu, asisten virtual seperti Siri dan Google Assistant. Yang kedua, chatbot termasuk ChatGPT untuk menjawab pertanyaan pengguna. Yang ketiga, sistem rekomendasi pada YouTube, Netflix, atau toko online. Dan yang keempat, pengenalan wajah untuk membuka kunci ponsel. Yang kelima, kendaraan otonom yang dapat membantu pengemudi. Adapun kelebihan AI adalah bekerja cepat dan akurat, dapat beroperasi selama 24 jam tanpa lelah. Yang ketiga, mampu mengelola data dalam jumlah sangat besar. Yang keempat, mengurangi kesalahan manusia pada tugas tertentu. Dan adapun kekurangan AI adalah membutuhkan data yang banyak agar hasilnya akurat. Yang kedua, biaya pengembangan dan pemeliharaan cukup tinggi. Yang ketiga, berpotensi mengurangi beberapa jenis pekerjaan yang bersifat rutin. Yang keempat, memiliki risiko terkait privasi, keamanan data, dan penyalahgunaan teknologi jika tidak digunakan secara bertanggung jawab. Dan adapun kesimpulan yang kita dapat dari pembelajaran ini atau dari AI adalah teknologi yang memungkinkan mesin meniru kemampuan berpikir manusia untuk belajar, menganalisis data, dan mengambil keputusan. AI telah diterapkan di berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, bisnis, transportasi, dan layanan digital karena mampu meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kualitas layanan.